Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Obrolan pas di sini tentunya di jam-jam yang pas sekali sambil menemani menjelang makan siang tentunya. Dan senang sekali bersama saya Iqbal Fatwa untuk di hari ini kita sudah kehadiran orang yang luar biasa sekali, orang yang spesial sekali. Kenapa saya bilang spesial? Karena beliau berpengalaman 2 kali bahkan menghidangkan makanan untuk orang spesial di Indonesia ini, RI1. Nah, siapakah dia yang hadir? Sudah hadir di studio Opini tentunya. Ini dia, ada Chef Agung. Selamat siang, Chef. Selamat siang. Apa kabar hari ini, Chef? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Chef. Tadi di opening, ini kan saya spill nih, tamu spesial karena berpengalaman dalam hidupnya menghidangkan makanan untuk orang spesial di Indonesia, ini, RI1, Bapak Presiden. Betul sekali. Nah, itu gimana ceritanya itu, Chef? Kenapa bisa Chef Agung pada saat itu menghidangkan makanan untuk presiden kita? Oke, itu pertama kali memang di Bali, itu dengan RI1. Kebetulan dia opening untuk hotel. Oke. Jadi kita take care semua makanan beliau. Dan juga di Bengkulu sendiri, RI1 juga makan di hotel kita. Itu kita juga take care dan memang spesial banget ya. Spesial, betul. Untuk take care untuk si RI1 ini. Benar-benar, karena orang spesial juga mulai dari SOP-nya semuanya berubah semua berarti, Chef? Betul sekali, SOP-nya sangat ketat sekali. Dan kita memang diwajibkan untuk semua makanan itu kita masukkan ke lab. Sebelum dimakan oleh beliau. Berarti di belakang Chef ini pas pampres ini. Betul. Jadi setiap kita kemana-mana, gerak-gerik kita itu diikuti terus semuanya. Jadi kita tidak diperbolehkan kemana-mana dan memang di area hotel udah disteril semuanya. Jadi kita sebagai chef itu kita tidak boleh keluar dari hotel selama beliau masih menginap di situ. Itu dari Hamin berapa, Chef? Di hari H saja atau dari Hamin 1, Hamin 2? Sudah Hamin 1 sudah mereka udah standby semua. Berarti dari Hamin 1 ini Chef Agung nggak pulang ini? Betul. Jadi kita harus standby di sana dan memang kita diwajibkan untuk semua makanan sebelum dihidangkan sama beliau itu diambil sampling dulu semuanya. Wah, itu dia. Yang penasaran siapa sih sosok Chef Agung ini, Chef? Ceritain dong, Chef. Untuk Chef Agung ini sehingga menjadi seorang master chef, ya, senior chef. Terus juga kalau di Bengkulu sendiri sudah seorang, apa kita menyebutnya nih, head chef kah atau eksekutif chef bisa, eksekutif chef bisa. Nah, kalau yang sering nongkrong pasti pernah ketemu sama beliau ini. Betul apalagi sekali. Untuk anak-anak muda Bengkulu yang hobi nongkrong di Black Rock. Nah, ini dia nih, di balik dapur itu semua ada Chef Agung sebagai komandannya nih. Betul, di balik layar ya. Balik layarnya. Nah, Chef Agung ini kenapa tertarik menekuni sampai sekarang menjadi, ya bisa dikatakan pilihan hidup, menikmati ini menjadi seorang chef? Gimana awalnya, Chef? Awalnya itu sebenarnya sangat rumit ya sebenarnya. Jadi awal saya lulus SMA itu saya memilih untuk tes untuk jadi akabri waktu itu untuk akmil. Dan di situ saya tidak lolos, dipantohir dan ditawarin untuk jadi secaba, cuman saya nggak ambil karena saya memang obsesi untuk jadi perwira. Betul. Yang kedua saya ke Akpol, cuman di Akpol sendiri saya juga sama gagal dipantohir, ditawarin secaba juga saya nggak ambil. Dan pada akhirnya saya berlibur ke Bali karena menenangkan pikiran ya. Refresh. Betul. Ini 2 kali. Refresh ya, karena udah 2 kali. Nah, setelah itu saya di Bali, saya ada memang saudara di Bali dan kebetulan itu ibu dari kakak ipar saya. Jadi di sana dia seorang eksekutif chef. Eksekutif cewek tertua di Bali. Salah satunya itu. Paling senior berarti di Bali. Paling senior, betul. Dan akhirnya saya pas lagi berlibur ditawarin mau nggak coba-coba belajar di dapur gitu. Dan memang saya basically dari dulu dari masih SMA saya suka banget dengan masak. Tapi sorry, Chef. Untuk SMA dulu, SMA negeri atau SMA kejuruan? negeri biasa. Bukan kejuruan seperti tata boga, perhotelan bukan, gitu. Bukan. Saya dari SMA biasa. Nah, di situ memang suka masak basically karena orang tua bekerja ya.
jadi ke pasar, jadi pagi saya harus nyiapin sarapan buat adik untuk sekolah. Oke. Nah, di situ saya suka mulai masak. Oke, sudah terbiasa nasi goreng. Ya, yang gitu-gitu. simpel-simpel ya. Kalau dulu kan belum mengenal yang aneh-aneh, jadi Mie instan, betul, segala macam gitu. yang simpel-simpel aja. Ya paling goreng tempe tahu kan itu yang kayak Oke, betul, yang benar. makanan kampung. Jadi di situ akhirnya saya ke Bali. Nah di Bali ini saudara menawarkan mau nggak belajar di mana namanya di kitchen. Oke. Akhirnya saya coba masuk di dunia perhotelan. Saya training di situ selama 3 bulan. Ternyata asik juga di situ. Oke. Tertarik juga kan. Akhirnya saya memilihkan untuk mengambil kuliah ya singkat, tapi cuma 1 tahun di situ. Nah di sana saya ambil kuliah selama 6 bulan. Habis itu 6 bulan training. Oke, itu memang khusus pelatihan untuk chef ini, chef ya? Betul. Nah, jadi memang dia khusus ya pelatihan chef, tapi ini yang untuk di cruise line untuk kapal pesiar. Oke, kapal pesiar. Betul. Kenapa dia singkat cuma 6 bulan? Nah di situ saya 6 bulan. Waktunya training saya pakai untuk casual atau daily worker Oke. di hotel lain. Nah, emang Oke, sambil nambah-nambah betul, ilmu lagi. nambah-nambah ilmu sambil kita kan udah dapat penghasilan Betul, karena betul. saya basically sudah ada training sebelumnya kan selama 3 bulan, jadi udah tidak diwajibkan lagi untuk training lagi. Oke. Gitu, Nah, jadi- pada saat itu juga sempat di kapal pesiar juga, chef? Sempat waktu itu saya di Carnival waktu itu, jadi setelah saya lulus kuliah saya kembali ke Carnival. Ke Carnival itu 1 kali naik, jadi hitungannya 8 bulan. 8 bulan. Betul, 1 kali kontrak itu 8 bulan. Terus saya nggak naik lagi karena saya memutuskan untuk lebih di darat. Oke. Betul. Kenapa mabuk laut kah? Sebenarnya nggak sih, karena memang plus minusnya ada ya. Kalau di kapal pesiar gaji oke, cuman untuk batin kita yang bakal kurang ya. Oke. Karena memang yang pertama jauh dari keluarga, yang kedua kita di tengah laut. Betul. Dan kita nggak tahu namanya tengah laut. Betul, seperti tiba-tiba apa. badai mendadak. Betul, karena udah sering banget kena badai. Oh, Gitu. oke. Dan badainya pun nggak main-main gitu, sampai bener-bener semuanya hancur gitu. Oke, jadi atas dasar trauma berarti ya sih? Ya, Karena dibilang trauma sih nggak juga, karena happy juga ya. Yang pertama memang kita bisa mengelilingi keliling dunia ya, gitu. dunia. Jadi memang ada beberapa experience yang bisa bikin kita seneng, ada juga yang minusnya juga. Oke, akhirnya balik, berarti pada saat itu langsung terjun ke dunia hotel masuk. Betul. Oh, Saya oke. langsung balik lagi ke hotel dan waktu itu memang saya di salah satu hotel di Bali, itu bintang 5. Saya di sana jadi ke cook helper. Nah, kebetulan terus saya ditempatkan di beberapa section dalam waktu 2 tahun. Oke. Jadi section di bintang 5 kalau di Bali itu ada banyak ya, ada butcher, ada garde manger, ada pastry, terus ada production. Untuk production itu pembikinan saus, Oke. dan juga dia handle banquet. Oke. Nah kalau untuk service sendiri dia untuk room service, all day dining, sama untuk breakfast. Oke, lumayan banyak berarti. Lumayan banyak untuk sectionnya. Di situ saya memang dapat challenge bagus, jadi memang saya dipindah-pindah ya. Jadi di incas di butcher, incas di production untuk pembikinan saus, dan Oke. juga saya di service. Nah, tanpa sengaja saya ada info walk-in interview di salah satu brand ternama memang di dunia. Nah, saya coba melamar di situ. Nah, akhirnya di situ saya interview sama seorang eksekutif chef dari Australia, dan itu memang boleh saya katakan juga leader saya juga, yang membangun karakter saya bisa jadi seperti ini. Jadi di situ saya interview, ternyata di luar dari ekspektasi saya. Saya melamarnya cook, tapi saya dinaikkan ke posisi senior cook di situ. Jadi saya saya ngelompatin satu Oke. position yang dimana itu harusnya cook, tapi saya Langsung jadi senior cook gitu. betul. Di situ saya sangat bangga gitu, dalam artian berarti ilmu yang saya dapat ketika saya digembleng habis-habisan ternyata ada hasilnya. Oh, oke, itu di Indonesia atau Itu pada masih- di Australia? Itu masih di Indonesia. Oh, masih di waktu itu. Indonesia. Nah, dari situ saya dapat 1 tahun dapat challenge lagi. Saya harus dikirim ke Singapura Oke. waktu itu. Dari brand yang sama. Brand yang sama. Jadi untuk promosi Indonesian food di sana sama Balinese food. Oke. Saya di sana promosi selama 6 bulan, kurang lebih di negara tetangga Singapura ya.
Di sana antusiasnya bagus sekali untuk masakan Indonesia Oke. dan juga masakan Bali ya. Oke. Dan masakan Indonesia yang memang sering banget dimakan dan dinikmati di sana adalah makanan khas Sumatera. Oke, rendang seperti itu. Betul. Chef, ya? Rendang itu mereka sangat suka sekali dan jangan salah, rendang itu adalah makanan terfavorit nomor 1 di dunia. Betul, betul. Dengan banyaknya macam bumbunya, Betul cara sekali. pembuatannya apalagi dari santan yang cair akhirnya bisa jadi mengering seperti Betul itu. sekali. Itulah proses-proses seperti itu yang mungkin orang chef-chef dari luar negeri juga masih belum tahu ya. Oke. Jadi memang mereka juga banyak belajar juga di Indonesia. Oke, nah ini chef, untuk seorang chef apabila dia baru belajar atau baru mau kursus atau sekolah seperti itu, bisa menjadi seperti chef Agung ini, kalau di level chef sendiri untuk level-levelnya apa aja chef? Kalau untuk level-levelnya dari kita kasual ya. Kalau mau kasual dulu karena memang kasual itu adalah basically kita atau training. Dan dari training itu nanti kita bisa nyari cook helper. Oke. Cook helper itu kan kita membantu cook, seorang cook. Jadi membantu preparation, membantu melihat untuk cara masaknya. Oke. Jadi di situ dia bisa belajar. Nah, habis itu kita di cook. Oh, Level baru cook. megang Betul, baru ini megang ya, makanan. Betul. Nanti setelah cook itu ada senior cook. Nah, senior cook itu adalah mereka udah mulai memanage nih, gitu. Udah mulai belajar untuk memanage timnya. Nah, setelah itu ada lagi demi chef. Nah, demi chef ini sebenarnya asisten supervisor. Oke. Nah, ada lagi asisten supervisor gitu. Nah, di situ dia udah mulai lebih tinggi lagi tingkatannya. Dia mulai harus memperhitungkan berapa biaya segala macam untuk pengeluarannya. Oke. Nah, berarti memang kalau untuk seorang chef sendiri dia juga harus memikirkan berapa nih pengeluaran yang dibutuhkan. Benar Bukan sekali. berarti dari misalnya manajemen hotel yang mempersiapkan besok kita belanja ini. Oh, nggak bisa. Itu semua itu oke. adalah tanggung jawab seorang chef ya, head chef ataupun eksekutif chef. Jadi di situ semua kita harus memikirkan bagaimana untuk besok misalnya kita ada event 1000 packs. Nah, itu kita harus wajib memperhitungkan semuanya dari daftar pembelanjaan ya. Jadi tidak boleh kita sampai mendapatkan hasil yang kurang bagus. Oke, sip. Oke deh, Chef. Kalau gitu obrolan kita tahan dulu nih, Chef. Siap. Dan untuk Anda pemirsa Opini, jangan kemana-mana. Kita akan break dulu sejenak. Tetap setia di Opini.